Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua, amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi. Dan selanjutnya kita akan membaca bab yang ke-39, hadis yang kelima. Bab yang ke-39, hadis yang keempat maksud saya. Mari kita sama-sama perhatikan dengan seksama ya, dari bab yang ke-39, bab haqqil jari wal wasiyati bihi, hadis yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau. Qala, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya nisa al-muslimat, wahai para perempuan muslimat, wahai kaum muslimah, la tahqiranna jaratun li jaratiha. La tahqiranna, janganlah Anda sekalian menyepelekan, ya, menganggap enteng, jaratun, satu tetangga, li jaratiha, dengan tetangga yang lainnya. Walau firsina syatin, walaupun itu adalah tulang yang sedikit dagingnya, ya, tulang kambing yang sedikit dagingnya. Muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih, yang artinya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, wa Muslim, dan juga oleh Imam Muslim. Hadis ini secara umum, ya, masih menjelaskan tentang bagaimana hidup bertetangga, bagaimana menjalani kehidupan bertetangga satu dengan yang lain. Maka di dalam hadis ini Rasulullah memberikan nasihat kepada kaum muslimah, ya, kalau zaman sekarang emak-emak muslimah gitu ya, agar jangan menganggap sepele, ya, menganggap rendah seorang tetangga, atau saling menganggap rendah satu dengan yang lain, tetangga satu dengan yang lain. Walaupun itu adalah dalam bentuk seorang tetangga berbagi makanan, di sini dikatakan firsinun. Firsinun nanti kalau kita perhatikan sekali lagi, di sini ada wal firsinu, dan adapun firsin itu idhomun. Idhomun itu tulang, ya. Fihi, di dalam tulang itu, pada tulang itu, qalilun minal lahmi, sedikit dagingnya. Ya, kalau di Arab Saudi tentu saja kita paham, ya, bahwa makan mereka itu langsung kambing guling misalnya, ya, langsung ayam, apalagi ya. Ada kemudian bisa jadi ada tetangga yang berbagi hanya tulang kambing yang dagingnya sedikit.
Maka kata Nabi, jangan menganggap remeh, ya, jangan menganggap enteng pemberian itu, walaupun itu adalah sedikit. Ya. Yang kita atau yang diperhatikan adalah semangat untuk berbaginya. Jadi secara umum seperti itu, hadis ini mewasiatkan ya kepada kaum muslimah. Nabi berwasiat kepada kaum muslimah agar jangan menganggap rendah ya pembagian dari tetangga walaupun itu sangat atau walaupun itu sederhana atau walaupun itu sedikit. Kenapa kepada kaum muslimah? Kenapa ada kekhususan Nabi berwasiat kepada kaum muslimah? Pertama, bisa jadi memang Nabi saat itu di hadapan kaum muslimah, ya, para ibu muslimah lagi ngumpul. Ya, mungkin maksudnya adalah untuk menimba ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah memberikan nasihat ini cocok, tentu ya cocok ya, karena yang ngumpul adalah kaum muslimah. Atau mana yang kedua? Inilah yang kadang-kadang sering terjadi. Ya, inilah yang kadang-kadang sering terjadi. Biasanya emak-emak itu gitu. Ada tetangga, nggak pernah berbagi, diomongin. Pelit, nggak pernah ngasih-ngasih. Ada tetangga, giliran berbagi sedikit. Berbagi tapi sedikit. Mau ngasih apa enggak ini? Macam tak niat ya. Enggak berbagi disebut pelit. Berbagi karena itu adanya sedikit juga diomongin. Nah, biasanya yang gini adalah emak-emak ya. Kalau bapak-bapak tidak, maksud saya tidak berbeda. Maka secara prinsip pada dasarnya ini untuk semua. Nasihat ini untuk semua, tapi memang kekhususan ini bisa jadi dua alasan tadi. Nabi lagi berbicara di hadapan kaum muslimah, atau yang kedua bahwa memang kadang-kadang yang lebih mudah kasih komen itu ibu-ibu loh, kaum muslimah. Ini kayak tadi, tetangga ini pelit nggak pernah ngasih. Besoknya dia ngasih sedikit, ngasih pun sedikit. Jadi nggak ngasih Pak, dikomentari, ngasih pun dikomentari. Nah, makanya ada satu keistimewaan ya dalam hadis ini, mengapa yang dijadikan khitab atau yang diseru itu, yang dipanggil itu adalah muslimah. Seperti itu kira-kira. Jadi secara umum hadis ini menghargai semangat untuk berbaginya. Bukan pada banyak atau sedikitnya yang dibagikan itu. Bukan pada banyak atau sedikitnya hal yang makanan yang dibagikan. Tapi begini, kalau kita adalah orang yang ingin berbagi, maka berbagilah dengan cara yang terbaik. Kan gitu. Ya memang ini kalau dibicarakan memang mudah ya, tapi kadang-kadang dipraktikkan bisa jadi sulit. Kalau kita mau berbagi dengan tetangga, berbagilah yang baik. Ya, berbagilah yang baik. Sebelumnya, di hadis sebelumnya Rasulullah berwasiat kepada siapa? Abu Dzar. Wahai Abu Dzar, bila mana Anda memasak sup, ya, bila mana Anda memasak sup, maka perbanyaklah airnya. Itu pesan Nabi. Lalu apa kata Nabi? Lihat tetangganya. Lalu apa kata Nabi? Nabi berbagi. Tapi dalam hal ini ketika kita mau berbagi sup, ya jangan dipikir airnya yang dibagikan. Kan kebayang juga kita berbagi sup hanya airnya saja. Nggak ada isinya. Ya isinya sudah kosong. Apa kata tetangga kan gitu. Jadi kalau kita mau berbagi, ya maksudnya airnya perbanyak, ya maksudnya isinya pun, dagingnya pun perbanyak juga. Karena mungkin bisa jadi di masa Nabi yang namanya sup itu kan kari ya. Kari itu artinya kuahnya itu memang kental, berasa. Ya, makanya itu bisa untuk bahan makan. Tapi kalau sup di kita ini kan bening. Ya, nanti tetangga dikasih air sayur bening saja berarti.
Kalau kita mau memberi, maka berbagilah atau berbagi, maka berbagilah dengan tetangga dengan cara yang terbaik. Lalu kalau kita diberi atau dibagi oleh tetangga, maka terimalah dengan cara yang terbaik. Apa? Terima cara yang terbaik adalah no comment. Itu yang terbaik. No comment. Tidak ada komentar. Ya, maksudnya kepada makanannya, tapi kalau kepada yang membaginya tentu harus kita berterima kasih. Kan gitu. Tentu harus kita berterima kasih. Nah, inilah semangat yang ingin dihidupkan dari hadis ini melalui pesan Nabi kepada kaum muslimah. Yaitu semangat untuk berbagi dengan tetangga. Lalu kita perhatikan apa yang menjadi syarahnya. Ya. Di sini kalau kita lihat maka syarahnya hanya satu saja, yaitu istihbabu tabadulil hadiyati. Ini menunjukkan hadis ini ya, bahwa berbagi hadiah itu menjadi sesuatu yang sunnah, ya, mustahab, disukai atau disunnahkan. Bainal jironi, di antara tetangga. Jadi menjadi sesuatu kesunahan. Berbagi hadiah dengan tetangga. Mahma, walaupun itu qillatin, sedikit, walau firsinan. Dan dicontohkan walaupun itu adalah firsinan, wal firsinu idhomun fihi qalilun minal lahmi. Firsinun itu adalah tulang, ya, yang sedikit dagingnya. Maksudnya mungkin ada tempelan-tempelan di tulang tersebut. Nah, itu tidak menjadi masalah. Yang penting di sini adalah tabadul, ya, tabadulul hadiah di antara tetangga atau saling berbagi hadiah dengan tetangga. Nah, ini juga menjadi sebuah dasar ya pada kegiatan berbagi hadiah. Memang di sini kaitannya dengan tetangga, tentu saja bukan sesuatu yang salah ya. Bila bukan dengan tetangga. Berbagi hadiah di dalam hadis ini memang dengan tetangga. Tapi bukan artinya itu harus dengan hanya tetangga saja. Dengan yang lain pun bisa. Ya. Berbagi hadiah dengan teman kantor, berbagi hadiah dengan satu komunitas, orang satu komunitas berbagi hadiah. Itu menjadi sesuatu yang mustahab, yang disukai atau yang disunnahkan. Jadi tidak tepat orang yang kemudian mengatakan berbagi hadiah itu tidak ada sunnahnya, ya. Berbagi hadiah itu ya, menjadi sesuatu yang misalnya bid'ah misalnya. Ada dasarnya, ada dasarnya. Dan inilah yang akan menumbuhkan rasa cinta, ya. Rasa saling mencintai, sehingga tetangga satu dengan yang lainnya saling mencintai, sehingga tetangga satu dengan yang lainnya saling memahami, sehingga tetangga satu dan lainnya saling bantu-membantu. Ya. Dengan tabadulul hadiah, berbagi hadiah ini, maka ikatan antar tetangga akan semakin erat dalam kebaikan ya. Ikatan antar tetangga akan semakin baik dan semakin erat. Dan tentu ini akan memberikan satu kebahagiaan tersendiri bagi kita. Ya, tetangga orang yang paling dekat dengan kita. Tetangga itu orang yang paling sering atau melihat betul bagaimana keseharian kita. Kalau ada masalah apa-apa, rasanya tidak mungkin kita meminta bantuan kepada yang jauh. Kalau ada problematika apa-apa, rasanya kita tidak mungkin meminta bantuan, ya, bahkan kepada saudara kandung kita. Bila mana mereka jauh. Dan tentu saja yang paling memungkinkan saling memberikan bantuan adalah dengan tetangga. Inilah satu bentuk istimewanya ajaran Islam. Satu bentuk di antara bentuk-bentuk yang lain
istimewanya ajaran Islam. Islam bukan hanya mengurusi masalah sholat. Ya. Islam bukan hanya mengurusi masalah baca Quran, betul. Islam bukan hanya mengurusi masalah haji, umroh, saum, dan lain sebagainya. Rupanya Islam pun ya, membahas masalah bertetangga. Bahkan masalah bertetangga ini istilahnya ada di dalam Al-Quran. Ya, istilahnya ada di dalam Al-Quran. Ya, tetangga jauh, tetangga dekat dan tetangga jauh, itu ada istilahnya dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa Islam betul-betul memperhatikan kehidupan bertetangga. Maka seorang muslim yang sebenar-benar muslim, siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang menjaga hubungan baik, berusaha ya menjaga hubungan baik dengan tetangga. Ya memang namanya juga berhubungan ya. Sesuatu yang terhubung, sesuatu yang terkoneksi, sesuatu yang berkaitan itu akan ada satu pergesekan. Ya kadang-kadang tetangga itu sepertinya kurang peduli dengan kita. Ya, misalnya menanam pohon, daunnya jatuh ke halaman kita, buahnya pun jatuh ke halaman kita, ya kan? Ada juga misalnya tetangga buang sampah malah ke halaman kita. Ada juga tetangga misalnya ya menggunakan area kita tanpa seizin kita. Ada yang kayak gitu. Tapi pastikan jangan kita yang seperti itu ya. Pastikan jangan kita yang seperti itu. Dan juga kita harus punya cara yang terbaik ketika menghadapi tetangga seperti itu. Ya, kalau mau digas, kalau mau kemudian dijadikan satu konflik, bisa saja, tapi nggak enak. Ya. Nanti kita berpapasan mau gimana? Lagi konflik, mau senyum, lagi konflik, nggak senyum juga, makin jauh kita, nggak enak. Makanya cara yang terbaik, cari solusinya. Sebelum ada solusi itu kita bersabar saja. Sudahlah, bersabar saja. Ya, daun yang jatuh kita bersihkan, kita bakar. Buah yang jatuh juga membusuk, ya, mengotori tanah kita. Toh ke tanah kita malah menjadi subur. Ya, toh tanah kita malah menjadi subur. Kenapa harus seperti itu kita bersikap? Karena sekali lagi kalau dikonflikkan, digas ya kita konflik, wah ini kamu salah ini ya, itu nanti giliran berpapasan di jalan nggak enak, bingung kita. Tapi kalau kita biasa saja, ya biasa aja kita biarkan, kan berpapasan di jalan pun tersenyum, ya. Klakson, ya, say hello kan gitu, sehingga bertetangga itu menjadikan hidup kita menjadi berbahagia. Nah, jadi inilah hadis yang ke-4 tadi ya, di bab yang ke-39 kitab Riyadhus Shalihin. Sekali lagi, ini hadis berisi tentang wasiat Nabi, pesan Nabi kepada kaum muslimah. Apa wasiatnya? Janganlah menganggap rendah, ya, menganggap enteng, menganggap sepele pemberian tetangga kita, ya, pemberian tetangga, walau firsinan syatin, walaupun itu hanya tulang dengan sedikit daging, ya, tulang kambing dengan sedikit daging, ya, terima, ya, dengan senang hati, berterima kasih jangan kita lupakan. Dan ini juga dalam syarahnya dijelaskan bahwa menjadi sesuatu yang mustahab atau disunnahkan apa? Untuk berbagi,
ya, makanan, berbagi ya makanan kalau di sini contohnya dengan tetangga kita. Ya mudah-mudahan melalui media ini kita jadi tahu ya terkait dengan berbagi makanan dengan tetangga, dan harapannya tentu saja bukan hanya dipelajari tapi betul-betul diamalkan. Demikian saja mungkin yang bisa disampaikan. Insya Allah kita lanjutkan kembali ya, di hadis-hadis selanjutnya, dan inilah salah satu bentuk ya indahnya ajaran Islam berkaitan dengan bertetangga. Semoga kita bisa menjadi tetangga yang baik, bahkan yang terbaik bagi siapa saja yang menjadi tetangga kita. Selamat bertetangga, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.